Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa min dhalika ma ruwiya anil imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhuma. Kana radhiyallahu anhu yaqul ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aklihi mithlu ma dakhalahu minal kibri qalla au kathur. Di antara hikmah dari Ahlul Bait yang disampaikan, yang diriwayatkan dari Imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Muhammad al-Baqir dikenal dengan Al-Baqir. Kalau kunyanya Abu Ja'far. Al-Baqir yang membuka. Yang dimaksud membuka di sini membuka ilmu. Imam Az-Zahabi beliau berkata kana ahad jama'a bainal ilm wal amal was-su'dat wasyaraf. Imam Muhammad al-Baqir ini di antara orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, ilmu dan amal enggak boleh dipisah. Ilmu tanpa amal pohon enggak berbuah. Amal tanpa ilmu ditolak, enggak diterima. Ya harus ilmu itu dibarengi dengan amal. Lah beliau ini termasuk imaman mujtahidan. Seorang mujtahid. Beliau berkata, ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri. Tidaklah sesuatu masuk ke hati seorang manusia dari kesombongan illa naqasa min aklihi, kecuali kurang dari akalnya, mithil seperti madakhalahu, yang masuk kepadanya minal kibri, daripada kesombongan, qalla sedikit, au kathur banyak. Hati itu wadah, tempat Allah menurunkan pemberiannya. Lah Allah tidak akan menurunkan pemberiannya di hati setiap manusia kecuali kalau hati ini pantas menerimanya. Lah hati yang pantas menerimanya adalah hati yang bersih, hati yang bagus, hati yang baik.
yang kosong dari segala bentuk penyakit dan yang mengotorinya. Kalau hatinya kotor, pemberian itu nggak akan diberikan oleh Allah. Siapapun ia, mau dia punya ilmu, mau dia nggak punya ilmu, mau dia punya garis keturunan yang mulia ataupun tidak, mau dia dekat dengan siapa dan lain sebagainya, nggak akan Allah turunkan kalau hatinya tidak pantas menerimanya karena kotor dan rusak. Lah karena itu memerhatikan hati untuk menghilangkan dan mengeluarkan kotoran dan penyakitnya darinya itu termasuk kewajiban, termasuk keharusan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena ketika hati itu kosong dari kotoran dan penyakitnya, disitulah kita bisa melakukan setiap ketaatan dengan nikmat, dengan lezat, yang darinya semua amalan kita pun akan menjadi baik dan bagus. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau hatinya baik, bagus, maka seluruh amal perbuatannya ikut bagus, ikut baik, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ketika membaca Al-Quran dia merasakan nikmatnya, ketika sholat dia akan merasakan nikmatnya, ketika berpuasa dia akan merasakan nikmatnya, ketika dia bersalawat akan merasakan nikmatnya, ketika ia bersedekah dia akan merasakan nikmatnya, ketika ia mendapatkan ilmu, mencari ilmu akan merasakan nikmatnya. Kenapa? Hatinya bersih, kosong dari kotoran dan penyakitnya. Tapi kalau kita tidak peduli kepada hati kita, mau bersih, mau kotor, mau penyakit dan sebagainya, nggak peduli kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Sholatkah, puasa, sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Rusak semuanya, kacau semuanya. Karena itu Imamul Haddad beliau mengatakan apa? Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daron. Beliau mengatakan sepantasnya, seharusnya kalian bertakwa kepada Allah dan bersihkan hati kalian daripada penyakit dan kotorannya. Karena itu Nabi SAW selalu mohon kepada Allah untuk apa? Untuk memiliki hati yang baik. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Jadikanlah hatiku ini
yang ada di dalam diriku ini lebih baik daripada apa yang ada di luar. Ya. Lebih baik. Itu yang diminta oleh Rasulullah. Nah, karena itu Nabi meminta dikokohkan hal itu. Ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lah, termasuk penyakit hati, kotoran hati yang paling bahaya adalah sombong. Sombong ini penyakit yang paling bahaya. Lah sombong itu apa? Sombong itu ia menganggap punya kelebihan dari yang lainnya. Menganggap lebih istimewa, lebih baik dari yang lainnya. Itu sombong. Kita menganggap orang lain itu lebih baik diri kita itu dengan apa? Dengan sholat kita. Lah kamu menganggap sholat kamu lebih baik daripada sholatnya orang lain itu tahu dari mana kamu? Bahwa sholatnya kamu itu lebih baik daripada sholatnya orang lain. Tahu dari mana? Sama-sama nggak tahu kok. Orang itu sholatnya khusyuk, kita sholatnya khusyuk atau tidak kita nggak tahu. Kemudian kita menganggap sholat kita lebih baik. Enggak, saya dengan kesunahan-kesunahan, dia enggak. Kamu nilai luar. Sedangkan dalam sholat itu bukan nilai luarnya, tapi nilai kekhusyuannya. Nilai dalam sholat itu adalah khusyuannya. Innallaha la yuktabu min salatil abdi illa biqadri ma aqala minha. Allah itu tidak mencatat sholatnya seorang hamba kecuali ukuran apa? Kekhusyuannya. Jadi nilainya di dalam khusyuknya. Iya, kesunahan itu bagus kamu kerjakan dalam sholat. Tapi poin utama dari sholat adalah khusyuknya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman yang beruntung yang mereka di dalam sholatnya khusyuk. Kemudian kita sombong sholat kita lebih baik daripada sholatnya. Dari itu khusyuk tempatnya di dalam hati. Saya bangun malam dia enggak. Loh, wong kamu di rumah dia di rumahnya. Saya baca Quran dia enggak. Loh, tahu dari mana kamu kalau dia enggak membaca Al-Quran? Jadi kadang ketika kita menyombongkan diri ini, kita cross check kepada diri kita. Tahu dari mana? Oh, saya sama dia 24 jam sama saya dia. Oke. Kamu sama dia 24 jam. Nah, terus kamu pantas untuk menyombongkan diri kamu daripada dia. Lihat dulu. Jangan dulu. Nah, kamu gak tahu apa yang ada dalam hatinya. Kamu punya kelebihan dalam sholat, kamu punya kelebihan dalam membaca Al-Quran, kamu punya kelebihan dalam ilmu dan lain sebagainya. Oke. Tapi tetap kamu nggak pantas untuk menyombongkan. Kenapa? Kamu nggak tahu hatinya. Karena ada pernyataan orang yang hatinya itu merasa kotor, orang yang merasa hatinya kotor, ya, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong. Nah sekarang kalau dia dalam hatinya itu merasa tersakiti dengan kekurangannya dalam ketaatan, hatinya menyesal karena tidak bisa melakukan kebaikan ini kebaikan itu, berarti bisa lebih unggul dia dari kamu. Walaupun secara kasat mata amalannya kamu lebih banyak, tapi dia bisa lebih unggul. Lah di situ
mengajarkan kepada kita ini nggak bisa menyombongkan diri. Karena itu orang yang sombong dibenci oleh Allah walaupun ia menyombongi orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Walaupun ia menyombongi orang-orang yang ahli maksiat, tetap dibenci. Tetap dibenci. Dalam ayat Al-Quran Allah sudah berfirman, la yuhibbul mustakbirin, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak cinta kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang nggak dicintai oleh Allah. Dan kita lihat Nabi SAW dengan kemuliaan, kedudukan yang sangat spesial. Nggak ada yang paling tinggi kedudukannya melebihi Nabi Muhammad. Kenapa? Loh, semua ini tidak berarti tanpa Nabi Muhammad. Alam semesta ini nggak berarti tanpa Nabi Muhammad. Tapi lihat kedudukan yang mulia yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita apa? Rendah hati, bukan sombong. Jadi kalau misalnya manusia yang pantas sombong itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak sombong sama sekali. Kenapa? Gak ada kekurangan. Manusia yang sempurna dalam urusan dunianya maupun akhiratnya. Manusia yang sempurna. Kalau untuk sombong, layak, pantas, tapi Nabi Muhammad gak sombong. Mengajarkan cara duduk dalam makan, yang menghindarkan cara duduknya orang-orang yang sombong. Ya, apa cara duduknya orang yang sombong ketika makan? Bersandar dengan tangannya seperti para raja. Makan. Nabi mengajarkan kita cara duduk orang yang tawadhu. Sehingga beliau mengatakan, innama ana abdun akulu kama yakulul abd. Aku adalah seorang hamba yang makan sebagaimana seorang hamba. Dalam makanan segala sesuatu yang bisa menimbulkan kesombongan diajarkan oleh Rasulullah. Dalam makan itu bagaimana caranya kita makan bukan untuk kesombongan. Dalam meletakkan wadah, di dalam memegang wadah, semuanya diajarkan. Yang apa? Yang bisa membuat orang itu sombong. Kenapa? Karena sombong adalah sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak masuk kesombongan ini di dalam hati seseorang kecuali berkurang dari akalnya sesuai kesombongan yang masuk dalam hatinya. Jadi kalau kesombongannya besar berarti berkurang juga dari akalnya sesuatu yang besar. Kalau ada kesombongan yang masuk dalam hatinya kecil, ya berkurang dari akalnya kecil. Anggap bocor. Kalau kesombongan masuk itu seperti air. Kalau lubangnya gede berarti bocornya banyak. Nah, kalau sudah bocornya banyak, naudzubillah, dia akan sombong bahkan mungkin kepada orang-orang yang mulia. Seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Kepada orang yang mulia pun ia akan sombong. Kenapa? Bocornya dalam hatinya sangat besar. Akhirnya orang yang mulia pun ia merasa lebih baik darinya. Tapi kalau bocor halus atau bocor kecil, ya mungkin dia akan meremehkan
orang-orang yang dianggap ya, di bawahnya. Orang-orang yang dianggap di bawahnya. Ya, tapi dia masih ada sisi takzim, memuliakan orang-orang yang dianggap di atasnya. Tapi tetap meremehkan orang itu nggak boleh. Menganggap rendah orang itu nggak boleh. Karena apa? Kita sama sekali tidak tahu menahu tentangnya. Walaupun kita lihat perbuatannya, tapi hatinya kita nggak tahu. Dan Rasulullah telah mengajarkan itu kepada para sahabat ketika dalam peperangan. Ada orang yang sudah terlepas dari senjatanya dan lain sebagainya. Kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid. Dibunuh. Marah Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengatakan karena takut. Nabi mengatakan apa? Tahu dari mana kamu dalam isi hatinya? Tahu dari mana kamu isi hatinya? Loh, kalau menurut logika jelas memang dia mungkin mengucapkan itu karena takut agar tidak terbunuh. Lah sahabat itu melakukannya. Tapi Nabi mengajarkan kepada dia, tahu dari mana kamu hatinya. Nah begitu pula kita. Ya, walaupun bocornya halus, jangan tetap meremehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Nah karena itu kesombongan ini harus kita buang, harus kita jauhkan. Ya, karena bisa mengurangi pola pikir kita, akan bahkan membutakan mata dan telinga kita sehingga kita bisa menganggap orang lain di bawah kita, walaupun dia jelas-jelas adalah orang yang lebih mulia, yang lebih istimewa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuang segala penyakit hati dari diri kita, dan semoga Allah menghiasinya dengan keindahan-keindahan di dalamnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.